Oke, selamat siang anak-anak kelas 8. Siang, Miss. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Baik, Miss. Ya, puji Tuhan semuanya sehat ya anak-anak ya. Oke, anak-anak Memelisa senang sekali kita berjumpa lagi di mata pelajaran IPA hari ini ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, Memelisa minta salah satu anak untuk memimpin. Saya boleh, Miss. Oke, silakan nak. Let's pray together. Jesus Christ wanted the nativity bless us in order to we can understand our future explanation and all of lesson that is given by them. Thanks Jesus, haleluya. Amin. Oke anak-anak ya, terima kasih Kenzo sudah berdoa hari ini. Sebentar, Melisa buka dulu. Oke, ya. Nah, anak-anak, Melisa juga akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Melisa mau mengabsen, sepertinya sudah masuk semua. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir, Miss. Oh iya, siapa ya nak ya? Floli, Miss. Oh, Floli, iya ya. Oh iya, Floli tidak ada. Ya nanti Mem Elisa akan WA Floli ya. Ada yang tahu kemana Floli? Oh, tidak tahu. Oh ya sudah, nanti Mem Elisa WA saja ya. Oke anak-anak, terima kasih. Mem Elisa juga sudah mengabsen. Selanjutnya Mem Elisa mengingatkan untuk anak-anak selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat anak-anak berpergian keluar rumah supaya terhindar dari virus dan penyakit. Ya, oke jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, nah selanjutnya Mem Elisa juga mengingatkan kepada anak-anak, kalau kemarin Mem Elisa minta anak-anak membawa sesuatu, betul? Betul. Apakah sudah disiapkan anak-anak? Sudah, Miss. Sudah? Sudah disiapkan? Sudah. Apa sih yang Mem Elisa minta? Bungkus? Bungkus bekas makanan atau minuman kemasan. Iya, bungkus bekas makanan, minuman, dan kemasan ya, betul. Oke, sudah disiapkan. Pasti semangat ya mintanya ya sama Mama Papa. Mama minta bungkusnya, masa cuma bungkusnya saja. Oke, yang selanjutnya anak-anak. Terus apakah selain bungkus makanan dan minuman tadi, apalagi nak yang dipersiapkan nak? Buku paket IPA, buku catatan sama LKPD. Oke, good. LKPD-nya sudah ya, tadi malam Melisa juga sudah berikan. Sudah dilihat, sudah dibaca-baca ya? Oke, anak-anak terima kasih. Nah, yang selanjutnya anak-anak, Melisa akan bertanya tentang materi kita minggu lalu. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Sistem pencernaan. Oh ya, betul ya. Minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan ya. Nah, anak-anak, Melisa mau tanya, kalau kita belajar tentang sistem pencernaan, sebutkan organ-organ penyusun sistem pencernaan. Ada yang bisa bantu jawab? Mem Elisa, bisa minta tolong? Apa saja, nak? Ada mulut, tenggorokan, sama Mulut, tenggorokan ya. Ada lagi yang bisa bantu Jenny? Ayo, ada lagi yang bisa bantu Jenny? bukan tenggorokan, Mem. Kerongkongan. Oh gitu ya, kalau betul kerongkongan. Terus Jesselyn, setelah kerongkongan apa lagi, nak? Lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Iya, betul. Terima kasih. Jenny, bukan tenggorokan ya Jenny, tapi kerongkongan ya. Oke, good ya. Oke, yang selanjutnya anak-anak, Melisa tanya lagi nih, di mana terjadi pencernaan mekanik? Masih ingat? Di mulut. Ya, betul, di mulut ya. Kemudian anak-anak, yang selanjutnya Melisa mau tanya satu kali lagi. Kalau di mana terjadi, kalau yang itu kan tadi pencernaan mekanik, kalau temennya, ayo pencernaan kimiawi, ayo di mana? Di lambung dan usus halus. Oke, good, thank you. Salah satunya itu ya, lambung dan usus halus. Oke, anak-anak, terima kasih. Anak-anak tadi sudah menjawab pertanyaan Melisa minggu lalu. Terus Melisa mau mengajak anak-anak, ya, Melisa mau mengajak anak-anak membuat minuman. Ayo, ini adalah minuman yang anak-anak suka, ya. Oke,
Minumannya, Mem Elisa membutuhkan gelas, kemudian cuma memakai sirup. Ya. Kemudian yang selanjutnya Mem Elisa menggunakan ini Sprite ya. Nah, terus karena Mem Elisa mau gunakan Sprite-nya ini supaya berwarna biru, Mem Elisa menggunakan ekstrak bunga telang. Ya, Mem Elisa mau pakai ekstrak bunga telang. Jadi kita buka dulu. Buat dulu ya. Oke. Aman dulu. Ya, mungkin Mem Elisa berikan satu inilah, satu tutup aja dulu ya. Satu tutup dulu karena ini hitam sekali, warnanya biru tua banget. Oke. Wow, kurang ternyata. Kurang biru ya warnanya. Kurang. Sabar pelan-pelan karena ini Sprite. Oh, warnanya jadi ungu. Lihat, dia terpisah. Terpisah ternyata. Ya. Ya, coba nanti dikocok. Tapi Mem Elisa takut kalau kocok ya. Tunggu sebentar. Warnanya jadi ungu, bukan biru. Birunya harusnya mintanya biru muda sih. Tapi ini pelan-pelan. Nah. Wow. Ungu ya. Oke. Siap. Ya. Sebetulnya untuk sirupnya ini ya kira-kira 3 sendok. Ya, 3 sendok makan lah. Oke, Mem Elisa buat ya. Dan kalau anak-anak merasa kurang manis, boleh ditambah lagi. Ya. Boleh ditambah kalau terasa kurang manis. Oke. Terus setelah ini Mem Elisa berikan juga es batu ya. Mem Elisa beri es batu. Es batunya nggak bisa turun. Tuker yang kecil dulu. Oke. Oke, pakai es batu. Terus bagaimana jika setelah ini dituang? Anak-anak bisa tambahkan, selain begini anak-anak juga bisa tambahkan yang lain ya. Nah, oke, Mem Elisa mau tambah ya. Oke, pelan-pelan nuangnya. Biasanya sih kalau Mem Elisa lihat di YouTube, kalau mau tuang di atasnya kasih sendok biar tidak langsung kena ke sirup. Gitu. Tapi warnanya kurang biru, nggak apa-apa lah. Oke, Mem Elisa rasa ini bukan blue ocean, tapi agak ungu. Seperti ini. Nah, lihat. Oh, warnanya ya, asik sekali ya. Oke, good. Ini ya, Nak ya. Ini warna yang ini. Terus bisa juga anak-anak juga membuat yang ini. Oke, Melisa mau coba buatnya seperti ini, Nak. Oke, Melisa pakai ini ya. Oke. Asik banget. Udah. Terus diberi es. Esnya. Beri es ya. Coba kalau di sini ya, pasti lebih seru ya. Kita bisa makan bareng-bareng ya. Ya. Kita bisa makan bareng-bareng kalau di sini. Oke. Terus Mem Elisa mau tambahkan dragon fruit. Dragon fruit apa? Buah naga. Sama Mem Elisa mau tambah ini. Taruh di sini seperti ini. Yuhu. Oke. Terus Mem Elisa akan tambahkan buah naga. Tapi ini warnanya jadi apa ya?
Oke. Terus ditambah ini Mem Elisa punya Sprite yang putih. Oke, lihat warnanya ya. Wow, asik banget. Sayang warnanya bukan biru, jadi nggak kelihatan banget. Ya, warnanya bukan biru, jadi nggak kelihatan banget birunya. Oke, warnanya jadi seperti ini. Oke, lihat, ih, keren kan? Oh, asik banget nih. Oke ya. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu dari makanan dan kalau ini minuman yang Mem Elisa sukai, yaitu mocktail. Ya, anak-anak sekarang Mem Elisa mau tanya, apa sih minuman yang anak-anak sukai atau makanan yang anak-anak sukai? Coba Mem Elisa mau tanya, apa sih makanan dan minuman yang anak-anak sukai? Kalau minuman, aku lebih suka boba gitu, Mem. Terus kalau makanan, Indomie. Wah, Indomie ya ternyata ya, Indomie suka sekali sama Indomie. Terus itu kalau Gracia suka Indomie. Kenapa Indomie, Gracia? Karena enak, terus jarang dibolehin makan. Sama mama dibatasin seminggu sekali. Oh gitu. Ya, oke ya. Nah, itu ya. Nanti kita lihat ya kenapa mama tidak boleh Gracia itu makan setiap hari. Oke, yang selanjutnya selain Gracia ada lagi? Kalau saya sih kalau minuman lebih suka kayak soda sama kalau nggak kopi. Tapi kalau makanannya mungkin kayak ciki-ciki gitu mungkin. Oh, ciki-ciki ya. Kopi juga suka. Wow, keren. Kayak yang selanjutnya ada lagi. Kalau yang lain selain Teresia Jenny, ayo, yang lain ada lagi? Kalau saya sukanya yang minuman itu Fanta. Kalau yang Fanta. makanan saya sukanya taro. Wow, ternyata rata-rata anak-anak suka snack ya, snack ringan ya, taro, ciki gitu ya. Oke ya. Iya, Miss. Bener, ternyata enak ya, enak banget gitu ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah berbagi juga ya makanan dan minuman kesukaan. Nah selanjutnya anak-anak, Melisa akan menyampaikan bahwa hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tepat seperti yang tadi anak-anak katakan. Kita akan berbicara tentang banyak makanan, yaitu zat aditif pada makanan. Ya, nah anak-anak, zat aditif ini sangat penting kita ketahui karena ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena zat ini ada di berbagai makanan dan minuman yang kita konsumsi, ya. Jadi ada semua yang tadi anak-anak sebutkan, semuanya ada. Karena itu anak-anak penting belajar tentang materi ini, ya. Nah, anak-anak, Mem Elisa juga mengingatkan supaya anak-anak tetap bersemangat ya, walaupun sudah siang hari. Tapi ayo kita semangat belajar zat aditif dan Mem Elisa juga mengingatkan supaya anak-anak berani bertanya ya. Jika ada yang belum jelas, tidak tahu, anak-anak berani bertanya dan anak-anak juga berani mengemukakan pendapat. Oke ya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Mem Elisa akan buka PPT ya, anak-anak ya. Tunggu sebentar. Mem Elisa akan buka PPT-nya. Oke. Wait. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Miss. Oke, sudah. Kalau sudah, Mem Elisa akan buka ya. Yuk, kita akan mulai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang zat aditif ya anak-anak ya. Terus, Mem Elisa juga akan memberitahu tentang kompetensi dasar tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian indikatornya, yang ini menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan, menjelaskan berbagai zat aditif dalam minuman, menganalisis dampak zat aditif terhadap kesehatan, menjelaskan berbagai zat aditif, menganalisis dampak zat adiktif terhadap kesehatan. Tapi hari ini kita akan belajar sampai menjelaskan zat aditif pada makanan dan minuman. Ya, untuk yang selanjutnya besok lagi ya, minggu depan. Oke, yang selanjutnya anak-anak, ini adalah tujuan pembelajarannya. Mem Elisa akan sebutkan 1 sampai 2 saja ya.
3.6.1 sampai 3.6.2. Nah, menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan, menjelaskan berbagai zat aditif dalam minuman. Oke ya. Yang selanjutnya nanti di pembelajaran ini, oke ya, anak-anak akan diminta berdiskusi, praktikum, kemudian anak-anak juga akan diminta berliterasi ya, karena itu Mem Elisa minta anak-anak bawa buku sains ya, bahan ajar, LKPD semua disiapkan. Kemudian setelah selesai semua nanti Mem Elisa minta anak-anak mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dan dipelajari hari ini. Gitu ya. Nah, anak-anak, yang selanjutnya, yuk kita lihat yuk bersama-sama. Oh, yuk kita akan lihat, perhatikan gambar makanan berikut. Coba lihat. Ini kira-kira apa, Nak? Nasi putih, nasi Putih. biasa. Betul, nasi putih, nasi biasa ya. Kalau ini? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng, betul. Kira-kira kalau Mem Elisa meminta anak-anak memilih nasi putih atau nasi goreng, mana yang anak-anak akan pilih? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng ya. Oh, mesti langsung jawab begini. Yang pilih nasi goreng segera pindah ke sini gitu ya. Gitu ya. Enggak. Adakah yang tetap memilih nasi putih? Ada? Oh, ada Florenza. Florenza suka nasi putih. Ya, boleh di-unmute, Nak. Kenapa, Nak, suka nasi putih? Enggak suka nasi goreng? Enggak suka. Kenapa? Aku nggak suka apanya yang nggak suka di nasi goreng? Nggak suka ya? Oh, ya. Atau minyaknya yang nggak suka? Atau gimana? Ada rasa kecap. Oh, ada rasa kecapnya. Lorenza nggak suka kecapnya. Oke, ternyata berbeda. Ternyata ada juga yang nggak suka ya. Oke, yang selanjutnya anak-anak. Coba, Melisa memberitahu seperti ini, Nak. Kedua makanan tersebut ini menggunakan bahan dasar yang sama, yaitu nasi putih, betul ya? Betul nggak sih bahan dasarnya sama? Tetapi dalam penyajiannya tampak berbeda. Nah, sekarang anak-anak, Mem Elisa mau minta tolong anak-anak membuat pertanyaan, ya, mengidentifikasi masalah, dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan cara pengolahan dan penyajian kedua makanan tersebut. Ya, ayo coba diperhatikan, terus ayo buat pertanyaan. Ya. Saya Miss. Oke, ya, silakan. Mengapa warna makanannya berbeda? Oh, iya juga ya. Mengapa warna makanannya berbeda ya? Kira-kira kenapa, Jo? Karena ada kecap, Miss. Iya, ada kecapnya ya. Bener juga. Ya, baiklah. Oke, yang selanjutnya. Ada lagi yang mau membuat pertanyaan lagi? Saya Miss. Ya, silakan. Ini siapa ya? Jonathan. Ya, silakan Jonathan. Apa campuran nasi goreng? Apa campuran nasi goreng? Iya juga ya. Ya, apa campuran nasi goreng? Coba perhatikan. Kira-kira apa ya, Jonathan? Mungkin kecap, garam, sama bumbu penyedap rasa mungkin, Miss. Itu kalau di gambar ada apanya, Nak? Ada cabenya ya. Ada cabe, terus ada bawang goreng gitu ya. Iya kan? Iya kan? Wah, oke, terima kasih Jonathan. Kira-kira ada lagi yang lain yang berhubungan dengan cara pengolahan dan penyajian, ayo. Saya, Miss. Oke, ini siapa ya? Siapa ya? Jenny. Nak? Oh, Jenny ya, Jenny. Silakan Jenny. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Betul. Iya ya. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Betul ya, Nak ya? Ya, oke, bagus Jenny. Yang selanjutnya. Ada lagi? Saya, Miss. Oke, silakan Gracia. Apa yang membuat nasi goreng terasa lezat? Ya, apa yang membuat nasi goreng terasa lezat? Karena semuanya pilih nasi goreng. Kecuali Lorenza tadi ya, Flo. Lorenza nggak mau katanya. Iya, oke anak-anak. Ya, yang selanjutnya nanti identifikasi masalah ini dituliskan di LKPD yang tulisannya identifikasi masalah ya. Anak-anak boleh tulis di sana. Oke.
Nanti untuk langkah selanjutnya, nah ini dia. Yuk kita bagi kelompok. Memelisa mau bagi kelompok ya. Oke, Memelisa mau bagi kelompok. Tetapi ingat dulu Memelisa sebelum anak-anak masuk ke dalam room, nanti Memelisa minta ada tugas kelompok yang harus dilakukan. Tugas kelompoknya yaitu, nah ini dia, melakukan praktikum mengisi tabel serta menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Terus setelah selesai mengisi tabelnya ya, kan setiap anak tadi sudah membawa makanan kan, bungkus makanan dan minuman. Nanti dari data itu anak-anak masukkan ke dalam tabel LKPD, jadi tabelnya jadi isinya lebih banyak kan ya, karena udah dapat sumbangan dari teman-temannya gitu. Oke ya. Terus yang selanjutnya, anak-anak setelah mengisi tabel itu, anak-anak melakukan literasi ya, dengan buku IPA, anak-anak literasi ya. Terus ada bahan ajar, anak-anak boleh literasi. Kemudian, nah nanti di terakhir kita akan simak video pembandingnya di terakhir. Tapi Memelisa nggak pakai video pembanding hari ini, Memelisa cuma minta anak-anak literasi supaya gemar membaca itu ya, anak-anak supaya membaca. Oke ya. Nah, yang selanjutnya anak-anak setelah selesai anak-anak berliterasi ya, kemudian berdiskusi dengan teman-teman. Selanjutnya kita akan kumpul lagi di room utama, kemudian kita Memelisa minta anak-anak mempresentasikan ya. Nanti Memelisa minta pertanyaan yang pertama dijawab oleh kelompok 1 gitu ya, kelompok 2 selanjutnya gitu ya, bergantian saja ya. Oke, supaya waktunya cukup dan semua kelompok nanti bisa maju. Oke, Memelisa akan masukkan ke dalam room kira-kira 15 menit cukup atau 20 menit? 15 menit cukup? Oke, Memelisa buat dulu ya, Memelisa stop dulu. Setelah stop, Memelisa buat break room-nya. Oh ya, untuk kelompoknya anak-anak sudah Memelisa bagi ya. Silakan langsung masuk ya nanti ya. Memelisa sudah kirimkan kelompoknya juga tadi malam. Oke, Memelisa break room. Oke, Memelisa bagi 3. Oke. Waktunya 15 menit dari sekarang ya, Nak. Oke, silakan. Boleh masuk semua. Kenzo masuk ke kelompok siapa ya, Kenzo? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya, Memelisa masukkan ya. Ayo silakan, anak-anak. Ada yang nggak bisa masuk? Biar Memelisa bantu. Angga bisa masuk? Bisa, oke silakan. See you anak-anak. Selamat berdiskusi. Nggak bisa share screen ya? Nggak bisa, Miss. Oke, Memelisa ubah ya. Tunggu all partisipan. Oke. Oke. Terima kasih, Miss. Oke, bentar, Memelisa tulis dulu. Oke, sudah. Coba dicoba dulu. Nggak bisa? Oke, good. Silakan. Silakan ya anak-anak ya. Boleh berdiskusi. Memelisa akan pindah ke room yang lain. Terima kasih ya Joel. Kalau Joel nggak panggil, Memelisa nggak tahu ya. Terima kasih. Oke, Memelisa pindah ya. Baik, Miss.
Oke. Sudah bisa ya, Nak? Sudah bisa share screen? Masih loading, Miss. Oke, good. Semangat ya. Semangat dalam ini. Ya. Oke. Melisa sambil lihat ya kelompok yang satunya ya. Nanti 5 menit baru Melisa ini ya. Masuk lagi. Ya, silakan Nak. Jadi ini kita kayak presentasi gitu ya, Mas. So, Oke. Ya. Miss Elisa, Ya, mau masuk lagi ke break room? saya pakai HP dulu ya, Miss. Laptopnya freeze. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Mau masuk ke break room, Jonathan? Udah masuk. Oke, good. Ya, terus diteruskan, silakan. Ini hasilnya siapa? Nah, baru hasil 1 orang ya? Udah 2 orang, Miss. Oh, 2 orang. Ya udah. Oke, boleh juga gunakan WA ya, supaya mempercepat ya. Oke, oke ya. Oke, silakan. Ya, 8 menit lagi ya, Nak ya. Baik, Miss. iya.
bisa laptopnya tadi? Apa ditulis tangan sementara? Udah bisa sih. Kalau misalnya mau ditulis tangan juga udah ditulis. Oh gitu. Oke. Tapi ini ya tetap semangat ya. Gak apa-apa ya. Oke, semangat ya Jo. Ya. Oke. Ya, Miss. Ya, diteruskan ya nak ya. Ya, bagus. Ya, silakan diteruskan ya. Oke. Itu Baik, Miss. dihapus saja nak. Titik-titiknya dihapus saja, nggak apa-apa. Oke, Miss. Ya, silakan ya. Teruskan, udah bagus. Oke. Ya, yuk silakan diteruskan. Nggak apa-apa. Ini saya mau tanya, nanti Mm-mm. waktu pas kita presentasi, kita aku share screen PPT-nya atau enggak, Miss? Bisa? Jenny bisa share screen PPT? Bisa sih, tapi jawabannya enggak sama kayak Miss gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan memang harus sesuai dengan ini, nak. Harus sesuai dengan bukunya, dengan literasinya. Kan tadi Melisa sudah minta kan? Kalau tergantung dari apa namanya punyanya Jenny sama teman-teman, ya. Oke, Ya, Oke, good ya. Tetap ya. Oke, good. 1 menit lagi, nak. Ya, oke, Miss. ya, oke.
Sedikit lagi masuk. Oke, bagaimana anak-anak? Ada kesulitan tadi? Atau lebih mudah? Ternyata lebih mudah ya? Karena apa? Yang paling disukai apa ya? Yang paling disukai, jadi lebih mudah ya? Ya, oke. Nah, baik. Berarti apakah siap untuk share screen? Mau share screen atau Mem Elisa tanya saja? Share screen aja satu ya. Satu yang siap share screen siapa? Punya Joel udah selesai? Sampai ke bawah? Sudah, Miss. Sudah. Kalau misalkan begini berarti Joel share screen tabel ya. Joel share screen tabel. Setelah share screen tabel, jawab nomor 1 saja terus close. Ya, nomor Baik, 1 Miss. saja. Biar gantian sama yang lain supaya Mem Elisa lihat tabelnya satu-satu. Jenny, tabelnya sudah bisa? Sudah ada? Sedikit-sedikit sudah ada? Sudah, Miss. Kalau enggak ini aja ya. Kalau sudah, oke, good, sudah. Jo, apakah laptopnya sudah bisa? Sudah, Miss. Tapi kalau share screen nggak bisa sambil on kamera, nge-freeze lagi takutnya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, sambil off aja ya kameranya, nggak masalah. Siapa yang mau pertama? Jadi tadi seperti itu ya, Nak. Hasilnya saja, terus hasilnya, setelah hasilnya, anak-anak ini ya, langsung aja ya, langsung nomor 1. Terus yang pertanyaan kedua itu nomor 2, ya, kelompok 2. Nanti tinggal apakah nomor 1 punya, nomor 2, tapi yang disebutkan satu-satu biar gantian gitu ya. Oke, ya silakan dari Joel. Joel, tabelnya ditunjukkan dan jawaban nomor 1. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Ya, silakan Joel. Disebutin ya, Miss. Ya, boleh disebutin. Ini hasil pengamatan dari kelompok kami gitu ya. Oke. Selamat siang gitu. Selamat siang, teman-teman. Ini hasil pengamatan dari kelompok kami, kelompok 1. Yang pertama ada Fanta Orange yang warnanya beta karoten, pemanisnya asesulfam, potong. Pengawetnya ada natrium benzoat dan tidak memiliki penyedap. Ya. Yang kedua ada Indomie mie goreng yang warnanya sinetik tartazin C11940, pemanisnya tidak ada, pengawet antioksidan TBHQ dan penyedapnya ada garam. Terus yang ketiga ada biskuit Hatari yang tidak mempunyai pewarna, pemanisnya ada gula, pengawetnya ada antioksidan BHA dan penyedapnya ada garam. Dan yang keempat ada sajiku bumbu nasgor, nasi goreng yang pewarnanya ada karamel, pemanisnya gula, pengawetnya ada, cuman Belum ketemu ya namanya ya. Oke, ya karena tadi buru-buru ya. iya. Ya, oke ya. Terus Penyedapnya ada garam. Terus yang kelima ada minuman coklatos rasa green tea yang pewarnanya ada coklat putih, pemanisnya ada gula, harusnya ada pengawetnya, cuman kecubutan. Tadi ada penyedapnya garam. Oke. Kalau nomor 1-nya coba dari Joel. Nomor 1, dari hasil pengamatan komposisi yang tertera di bungkus makanan,
atau minuman kemasan, tulislah zat pewarna yang terdapat pada makanan atau minuman dalam kemasan tersebut. Pertama ada beta karoten, sinetik tartazin, CL 19140, ada karamel dan coklat putih. B-nya ketulis ya, keketik ya, nggak apa-apa ya. Iya. Ya, Mem Elisa mau tanya anak-anak juga penasaran ya, apakah benar itu bumbu sajiku itu nggak ada MSG-nya, Nak? Ada ya? Atau nanti bisa dilihat, dicek lagi ya? Oke ya, nanti dicek lagi ya, coba. Oke, anak-anak yang lain, ya, ini terima kasih Joel untuk nomor satunya dan tabelnya ya. Oke ya, terima kasih. Boleh bergantian untuk kelompok 2. Kalau ada yang mau tanya juga boleh ya, Nak ya, dengan temannya, nggak apa-apa. Siapa duluan? Mau Jonathan apa mau Jenny? Jonathan dulu ya, udah siap ya? Sebelum Miss, Iya. saya ada yang belum selesai pas jawaban nomor 3-nya itu. Tabelnya udah. Oh, tabelnya sudah, ya udah nggak apa-apa, tabelnya aja dulu. Nanti jawaban nomor 3-nya kan sebetulnya ada di tabel, ya. Nggak apa-apa, nanti sambil dibantu ya. Ya, anak-anak ya. Oke, yuk silakan. Oke, nih, sebentar. Udah kelihatan, Miss? Belum, bentar lagi proses. Oke, teman-teman, ini hasil dari diskusi kami. Nama makanan atau minuman kemasannya ada Dilan. Ini salah satu jenis makanan coklat, dalamnya itu kayak ada biskuitnya. Jenis zat aditif ada pewarna, kakao bubuk, pemanisnya gula. Pengawetnya ada pengembang, pengatur keasaman, sama penyedapnya ada parisintetik coklat gitu. Yang kedua sambal tomat dari makanan French fries, pewarnanya ada tartrazin CL 19140 kuning, FCF CL 15985, pemanisnya ada gula. Pengawetnya ada natrium benzoat, sama penyedapnya ada garam, bawang putih, sama cabai. Indomie, pewarnanya tartrazin CL 1914, kuning. Pemanisnya gula, pengawetnya antioksidan TB1. Penyedapnya ada MSG, dinatrium inosinat, guanilat. Yang keempat, Masako. Pewarnanya pewarna alami karamel, pemanisnya gula, pengawetnya antioksidan, asam ascorbat, dan alpha tocopherol. Penyedapnya garam, bawang putih, bawang merah. Yang kelima, tango drink, pewarnanya coklat bubuk, susu sapi segar, primer nabati. Pemanisnya coklat bubuk, gula. Pengawetnya antioksidan tocopherol, natrium ascorbat. Penyedapnya maltodextrin, garam, persiastotetik. Oke, ini hasilnya ya. Kalau Iya, untuk yang nomor 3 bisa baca dulu. 3 udah selesai, tapi belum ditulis di sini. Oke, bisa dibaca saja? Bisa. Ya, silakan. Dari hasil pengamatan komposisi yang tertera di bungkus makanan atau minuman kemasan, tulislah zat pengawet yang terdapat pada makanan atau minuman dalam kemasan tersebut. Jawabannya pengembang pengatur keasaman, natrium benzoat, antioksidan TBHQ, antioksidan, asam ascorbat, alpha tocopherol, antioksidan tocopherol, natrium ascorbat. Ya, oke ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sebutkan nomor kelompok 3 sudah selesai. Terima kasih ya. Anak-anak, tapi Mem Elisa penasaran itu dengan Masako, apa nggak ada penyedapnya ya? Masako kan ada penyedapnya harusnya ya. Mungkin nanti dibaca lagi ya, Nak ya.
Masako itu kalau tulisannya penyedapnya itu berarti ada penyedapnya berarti harusnya ya. Penyedap itu berarti ya masuknya ke ini, ke mana namanya, ke penguat rasa ya, penyedap ya. Oke, Jenny siap? Atau ada ini, ada atau disebutkan saja coba, disebutkan saja. Aku sih belum selesai, Miss. Ya, yang sudah selesai yang mana? Bentar. Kalau kami makanannya itu ada keju proses, warnanya itu ada Kalian ya, terus ada beta karoten, jadi 75, 130, pemanisnya kami belum tahu, soalnya tadi belum selesai ngebahasnya. oh ya, nggak apa-apa. Oke, terus Kalau ini ada kalium sorbate atau ricin, penyedapnya juga belum tahu. Habis itu yang kedua mentega blue band, warnanya ada pewarna ekstrak anato CI 75-120, dan penyedapnya itu ada garam. Habis itu kalau citato, penyedapnya itu ada bumbu sapi panggang. Habis itu kalau twister, pemanisnya itu ada gula, dan penyedapnya ada garam. Dan kalau mie, itu ada tartrazin CI 19140 dan penyedapnya ada garam. iya. Oke, ini baru ini aja nih ya. Oke, jadi kan kalau kelompok 2 itu pemanis ya. Tadi cuma dapat 1 ya. Di twister ya. Kenapa, Miss? Pemanis ya. Kalau yang jawaban nomor 2 itu kan dari hasil pengamatan komposisi yang tertera di bungkus makanan dan minuman kemasan. Tulislah zat pemanis. Kira-kira apa zat pemanisnya, Jen? Lihat di tabelnya Jenny. Ada pemanis kan? Gula. Enggak ada. Ada ini gula. Ayo, Jenny tulis Iya, ini. gulanya. Gula, betul ya. Oke, thank you Jenny. Thank you. Boleh di close. Oke anak-anak, terima kasih untuk nomor 1, 2, 3 sudah selesai. Sekarang nomor 4. Ayo, ada nggak tadi penyedapnya, Joel? Ada, Miss. Ya, pakai apa? Tadi itu ada pengawetnya, ada natrium benzoat, antioksidan TBHQ, sama antioksidan BH. Sama kayaknya ada ya MSG. Itu sudah dicek ya, sudah dicek. Kalau antioksidan itu biasanya bukan penyedap sih. Kalau penyedap itu MSG, monosodium glutamat, mononatrium gitu ya, glutamat. Nanti di bawah ya, di belakang nanti Mem Elisa berikan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti anak-anak dari sini anak-anak bisa lebih tahu ya. Oke. Nah, anak-anak kalau tadi punyanya Joel ada. Sekarang Mem Elisa tanya, kalau kelompok lain ada nggak penyedapnya? Makanannya ciki-ciki semua soalnya. Ada apa Gracia? Tempat Gracia? Lebih banyak tuh kayak garam gitu sih, Miss. Hampir di semua makanan kayak ada garamnya gitu. Nggak ada MSG-nya? Ada di Indomie ada MSG-nya. Ya. Ya, oke ya. Oke, kelompok 3 ada juga ya. Oke, sama ya, mirip-mirip ya. Oke, nah anak-anak terus yang terakhir. Untuk kesimpulan, Melisa mau tanya. Atau mungkin bisa beda-beda kesimpulannya ya. Oke. Bisa minta satu aja deh, satu kelompok satu. Coba kesimpulannya yang satu. Siapa yang mau jawab duluan? Oke, Jenny, sudah ada kesimpulannya? Coba. Kalau kami, zat aditif adalah bahan makanan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, dan menyimpan makanan. Ya, terima kasih. Sama atau? Betul ya, karena ini mesti studi literasi nih, ada di buku soalnya ya. Oke, yang selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya kalau ada yang beda? Ayo. Pada makanan kemasan ada yang mengandung pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Nah, kalau kira-kira kelompok 1, ayo kelompok 1 punya yang lain? Punya?
Ya. Mungkin tadi kan ada garam ya. Iya kan? Terus tadi di situ ada juga apa coba tadi? Ada katanya apa coba ya? MSG. Garam sama MSG ini apa sifatnya? Satu, Ini Asin. asin. A, bukan dong. Satunya alami, satunya Satunya buat. buatan. Iya kan? Ada yang alami dan ada yang buatan. Oke ya. Oke, betul. Nah, selanjutnya anak-anak, Memelisa mengingatkan nanti LKPD nanti tolong dilengkapi. Nah, terus tadi Memelisa mengingatkan juga kalau makanan snack dan ciki itu sebetulnya banyak mengandung MSG ya. Tapi mungkin nanti tolong dibaca. Terus ada kayak antioksidan dan teman-temannya itu nanti Memelisa akan terangkan di bawah setelah ini ya. Oke, Memelisa mau share screen ya anak-anak. Sebelum share screen. Oke, sebelum share, Memelisa mau share screen dulu deh. Oke, sebentar ya. Oke, ini sudah presentasi, sudah. Nah, ini dia, sudah ketemu, terlihat? Lihat ya. Oke, kita masuk di zat aditif. Ini ada di buku anak-anak masing-masing ya. Terus yang selanjutnya, wah, keren sekali. Ya. Terus yang selanjutnya anak-anak. Nah, ini. Ini tadi dari kesimpulan sementara dari yang anak-anak sebutkan. Nah, ini ada peraturan Menteri tahun 2012 tentang tambahan pangan. Yang dimaksud adalah bahan tambahan pangan dalam bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Ya, ini untuk pemakaian zat aditif ini diatur oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan pengawasannya ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat Makanan. Obat dan Makanan ya, atau BPOM. Masih ingat ya? Oke, yang selanjutnya. Nah, ini ada fungsi zat aditif. Kalau tadi anak-anak cuma ada pengawet, pewarna gitu ya. Ada penyedap rasa atau aroma. Nah, ini ada banyak ternyata. Ya, anak-anak bisa lihat, ini ternyata ada banyak sekali. Ya, ada antioksidan. Tadi yang ada antioksidannya tadi. Nah, ternyata dia memang sifatnya antioksidan. Jadi bukan penyedap. Nanti tinggal diperbaiki. Ya. Oke, terus ada pemanis, pengasam, sekuestran atau pengikat logam, terus ada yang lain-lainnya. Oke ya. Terus yang selanjutnya anak-anak. Nah, ini tujuan pemberian zat aditif pada makanan. Biasanya supaya nilai gizinya itu tidak rusak selama proses pengolahan. Terus tidak hilang gitu ya. Terus agar makanan lebih menarik. Kalau diberi zat warna biasanya supaya lebih menarik gitu ya. Oke ya. Nah, yang selanjutnya agar mutu makanan tetap terjaga. Ya, tidak basi gitu ya. Tidak basi, tidak berjamur gitu. Terus untuk konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet, iya, ada beberapa orang yang tidak bisa makan gula, jadi mereka menggunakan gula buatan. Ya, gula buatan supaya bisa tetap mengkonsumsi gula gitu ya, tapi beda gulanya. Agar makanan bisa lebih tahan lama disimpan. Oke, yang selanjutnya anak-anak di sini ada macam-macam zat aditif. Nah, itu yang tadi Memelisa ya, kesimpulan yang terakhir tadi ada dua, yaitu alami dan buatan. Terus yang alami itu biasanya diperoleh dari alam tanpa disintetis atau dibuat terlebih dahulu. Terus zat aditif alami ini mudah karena mudah diperoleh, lebih aman digunakan. Terus tapi kalau punya kelemahan, kelemahannya itu tidak dapat digunakan dalam jumlah banyak, terus kurang stabil kepekatannya dan kurang tahan lama. Memelisa jadi ingat tadi ya, waktu mencampurkan bunga telang ke sirup ya, ke Sprite itu agak susah, agak stabil gimana gitu. Kalau mau dikocok nanti nggak bisa, oke ya. Terus yang selanjutnya contoh zat aditif alami dan kegunaannya. Ini contohnya pewarna nih, anak-anak pasti tahu dong, ya. Wah, ya. Oke, jadi ada, ya. Anak-anak tahu semua dong. Ada yang nggak tahu ini? Ada yang nggak tahu? Tahu semua ya, bayam, wortel, bunga telang, ya, bahkan ini arang kelapa, ya, oke. Jadi kalau roti yang hitam itu biasanya dari arang kelapa. Oke, yang selanjutnya ini ada, Memelisa agak ini ya. Nah, ini pemanis dari gula. Nah, ini macam-macam pemanis nak. Ada sirup gula, gula kelapa, nektar, madu, gula kurma dan sebagainya. Ada stevia, maple, gula aren ya, dan madu. Oke ya, ini pemanis. Sambil senyum juga tambah manis berarti nanti ya.
Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pengawet. Nah, ini dia. Garam juga salah satu pengawet, betul ya. Terus ini ada bawang putih, ada apa ini? Pemanisan. Ya, gula. Gula itu kalau diawetkan jadi manisan. Ya, kalau gula kan manisan. Nah, kalau gula jadinya manisan. Terus ada cuka. Jadi asinan. Masih ingat ya? Cuka jadi asinan. Oke, ya. Penyedap. Penyedap juga gula sama dan cabai. Ya. Terus ada lagi. Oke, sebentar. Ini ada lepas ini. Oke, maaf ya anak-anak ya. Oke, tadi Mem Elisa yang pemberi aroma ya. Tunggu. Pemberi aromanya. Oke, Mem Elisa tampilkan lagi. Oke, hap. Oke, ini yang pemberi aroma. Oke, ini pemberi aromanya. Ada daun jeruk, ada ini kayu manis ya. Yang manis atau vanili? Vanili sepertinya, ini vanili ya. Vanili itu ya. Vanili, tahu vanili? Vanili yang buat kue? Oke, serai juga ya. Terus ini ada daun pandan. Yang selanjutnya ada pengasam. Nah ini, kita tahu semua ya kalau pengasam pasti ini alami jagonya. Terus yang sebentar. Nah, oke. Ya, terus yang selanjutnya anak-anak. Tadi ada yang alami. Nah, sekarang ada yang buatan ya. Ini yang buatan. Disintetis. Ya, terus keunggulannya itu diproduksinya dapat dalam jumlah besar, stabil, takaran penggunaannya lebih sedikit, dan biasanya lebih tahan lama. Tapi kelemahannya dapat menimbulkan resiko penyakit kanker atau bersifat karsiogenik jika dikonsumsi berlebihan. Ya, terus ini dia contohnya dan kegunaannya. Pewarnanya, nah ini tadi anak-anak beberapa ya yang ada tadi. Oke, yang selanjutnya ada ini contoh pewarna makanan. Ya, oke. Setelah itu ada pemanis. Nah, pengganti gula tebu, gula pasir. Nah, contohnya sakarin, ya, aspartam, asesulfam, siklamat, terus sorbitol sama dulsin. Tapi ada beberapa yang sudah tidak diperbolehkan ya, Nak. Terus ada pengawet. Nah, ini pengawet bersifat menghambat pertumbuhan dan mematikan mikroba. Oke. Ini pengawetnya tadi. Nah, yo, tadi ada nggak yang begini? Ya, kalau saus tadi ada natrium benzoat, ada nggak ya tadi ya? Ini ya. Oke ya. Oke, good. Yang selanjutnya ada oke, yang selanjutnya ya anak-anak ya. Yang selanjutnya ada penyedap dan antioksidan. Bentar, saya cek ke bawah dulu biar aman dulu. Oke. Oke, yang selanjutnya Mem Elisa mau ini. Nah, yang selanjutnya ada penyedap. Nah, ini vetsin atau micin, contohnya MSG, monosodium glutamat, GMP, guanosin monofosfat, dan IMP, ionosin monofosfat ya. Terus ada antioksidan juga, dia mencegah makanan supaya tidak tengik. Nah, contohnya ini dia. Ya, biasanya ada yang pokoknya makanan yang ada lemaknya, margarin gitu-gitu ya, ada mentega juga. Oke, yang selanjutnya ada lagi, ini contoh zat aditif sequestran ya. Nah, ini dia menjaga kestabilan bahan makanan. Tadi ada asam sitrat dan sebagainya ya. Oke, terus ada penambah aroma. Nah, ini dia penambah aroma ya. Oke, mungkin aromanya ada aroma rasa ayam. Di Masako coba lihat nanti jangan-jangan ada aroma rasa ayam. Penyedap rasa ayam gitu ya, nggak ayam asli berarti ya. Aduh, dia penambah aroma saja. Oke, kadang-kadang ada buah-buahan, kalau ini yang buah-buahannya. Terus ada lagi pengatur keasaman. Nah, ini dia. Ya, untuk pengatur derajat keasaman, berfungsi mengasamkan, menetralkan, mempertahankan derajat keasaman pada makanan. Asam asetat, asam nitrat, asam laktat, terus asam tartat, natrium bikarbonat, dan amonium bikarbonat. Oke, dan ini batas penggunaan zat aditif. Jadi anak-anak, intinya anak-anak tadi menyukai ciki,
menyukai minuman berkarbonasi, minuman soda juga ya. Nah, ini ada batasnya, jadi tidak boleh sembarangan. Batasnya adalah seperti ini. Diatur ya, bahwa batas maksimal penggunaan harian atau acceptable daily intake atau ADI sangat penting diketahui masyarakat dan produsen makanan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 Menkes per ini ya, tentang 88 tentang bahan tambahan makanan, ada batas penggunaan zat aditif dalam makanan. Nah, oke. By the way, Mem Elisa juga punya nih di sini nih. Oh, Mem Elisa juga punya ya. Sekarang Mem Elisa coba di tempat anak-anak ada adinya enggak? Ayo, ada tulisan adinya enggak? Ada adinya enggak, Nak? Apakah ada adinya? Oke. Kalau ada adinya, ada ya. Biasanya setiap ini ada ya, Nak ya, adinya. Oke, nanti bisa dicari, dicek ya. Kemarin ada yang ada tulisannya. Oke. Nah, ini dia. AKG berdasarkan kebutuhan ini bukan. Oke, yang selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya anak-anak, selamat belajar karena ini sudah sampai di ujung. Oke, terima kasih. Nanti saat anak-anak makan ciki, makan ini, nah ingat ada batasnya. Tadi ada batasnya kan? Jadi nggak boleh makan terlalu banyak karena itu bisa berbahaya. Kenapa? Kalau dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kesehatan kita terganggu. Oke, anak-anak dari yang Mem Elisa tadi tampilkan, Mem Elisa mau tanya-tanya dulu sebentar ya. Mem Elisa mau tanya-tanya. Oke, yang dari yang kita pelajari hari ini, apa yang dimaksud dengan zat aditif tadi? Pewarna di makanan, Mem. Pewarna di makanan. Ada yang lain? Ya, enggak, ada yang lain? Anak-anak ada yang lain? Zat tambahan pada makanan atau minuman. Ya, betul ya. Zat tambahan pada makanan dan minuman. Enggak, zat makanan yang ditambahkan ya. Zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Oke ya, Angga ya. Oke, nanti ingat ya Angga itu ya jawabannya ya. Yang selanjutnya, nah menurut anak-anak, kalau yang anak-anak tadi perhatikan, di zat tambahan tadi yang di makanan dalam kemasan, apakah ada yang alami? Ada yang alami. Ada. Ada. Iya, ada ya Kenzo? Ada. Oh, ada. Kalau alami apa contohnya Kenzo? Tunggu. Kalau di tempat Kenzo, tadi ada apa? Gula. Gula, good, gula ya. Betul, gula. Kalau misalkan yang alami, kalau tadi kan ada pewarna tuh. Nah, kalau pewarna yang alami apa? Warna yang alami itu yang tadi Miss pakai untuk bikin yang Ya, bunga apa? telang ya. Ya, bunga telang ya. Oke, good. Oke. Nah, anak-anak, Mem Elisa mau tanya lagi nih. Kalau yang alami selain bunga telang, ada yang mau jawab lagi? Wortel tadi. Wortel. Iya, good, wortel ya. Biasanya berasal dari apa sih kalau pewarna alami itu, Nak? Dari tumbuhan. Ya, betul. Tumbuhan. Kalau satunya selain tumbuhan? Buah-buahan. Oke, buah-buahan betul ya. Bagus. Terima kasih anak-anak ya. Kalau sudah anak-anak tadi juga sudah melihat dari Mem Elisa juga sudah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih karena tadi sudah mempresentasikan ya. Walaupun tadi masih ada yang salah sepertinya. Setelah tahu dari Mem Elisa, anak-anak baru tahu ya, oh ini masuknya ke sini gitu ya. Nanti diperbaiki ya. Setelah diperbaiki, anak-anak boleh kirimkan kembali LKPD-nya ke Mem Elisa ya. Kirimkan lagi ke Mem Elisa. Oke ya, nanti diperbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki sesuai dengan yang terakhir Mem Elisa jelaskan, kembalikan ke Mem Elisa. Oke, nanti Mem Elisa akan ambil nilai. Nah, anak-anak terima kasih. Oke, yuk kita tepuk tangan karena semua anak-anak kelas 8 sudah hebat semua. Sudah berani menjawab, sudah berani sudah berani berpresentasi hari ini. Nah, anak-anak yang selanjutnya nanti akan ada tugas sedikit di Google Classroom. Setelah ini selesai, anak-anak boleh klik yang ada di Google Classroom, kemudian anak-anak boleh kerjakan, soalnya cuma 10 ya. Setelah dikerjakan, anak-anak langsung segera kirimkan. Oke, anak-anak ya. Nah, terus, oke, anak-anak yang selanjutnya.
Melisa mau bertanya lagi anak-anak. Kira-kira di pembelajaran yang tadi kita lakukan hari ini, apa yang paling disukai? Dan yang tidak disukai? Yang disukai dan yang tidak disukai. Apa? Kalau yang saya suka sih makan snack ya, Miss. Lebih suka makan snacknya ya? Iya bener, semua itu Jen suka makan snacknya, betul. Ya minimal pertama kan diminta ngumpulin bungkusnya kan nggak mungkin ya, bener ya Jen? Beli ke toko terus bilang, Bu beli bungkusnya, terus nggak beli isinya, gitu ya. Oke yang selanjutnya, selain Jenny sukanya katanya makan snacknya dulu, kan seru ya. Terus ada lagi? Ternyata makanan yang saya suka ada zat pengawetnya. Gitu ya. Ternyata makanan yang Joel suka itu ada zat pengawetnya. Apa zat pengawetnya Joel? Pengawetnya apa? Tadi yang suka Indomie siapa ya? Dari tadi suka Indomie. Apa Gracia? Pengawetnya apa? Kan sama-sama suka Indomie biasanya. Sama-sama suka Indomie oh enggak? Beda ya? Atau selera semuanya ini? Oh tunggu, Joel, ada pengawetnya tapi kan ya? Ada Ada, kan? Miss. Ada. Cuma tadi bahkan tadi ada ini, ada MSG-nya. Iya kan? Ada pengawetnya juga, ada apa tadi ya? Oke, Gracia. Gracia, kira-kira tadi juga ada pengawetnya ya? Makanannya ya? Ada ya? Atau mungkin ada. Atau mungkin karena itu kali mama nggak bolehin, ya kan? Iya, mama nggak bolehin karena ada pengawetnya supaya Gracia apa? Sehat. Mungkin gitu ya anak-anak ya. Ya bukan mungkin, memang harus seperti itu. Jadi ada batasannya saat makan. Mama itu betul. Ya. Terus yang selanjutnya anak-anak ya. Hal yang tidak disukai apa nak? Apa yang nggak disukai? Tulisannya susah. Namanya susah, bener nggak sih? Namanya susah ya. Namanya susah karena banyak yang buatan jadi susah gitu ya. Oke ya. Nah, oke itu anak-anak ya hari ini kita sudah belajar tentang zat aditif ya. Terus untuk minggu depan ya anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar tentang pengaruh zat aditif untuk kesehatan kita ya. Oke, kalau yang hari ini kita belajar tentang jenis-jenisnya, kalau besok kita belajar tentang pengaruhnya. Tolong disiapkan, anak-anak boleh baca-baca terlebih dahulu ya. Terus anak-anak memang saya juga mengingatkan untuk anak-anak tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ya. Saat anak-anak keluar rumah harus tetap melakukan protokol kesehatan supaya terbebas dari segala virus dan penyakit. Oke ya. Nah, anak-anak sudah selesai pembelajaran kita. Anak-anak memang saya minta tolong karena sudah selesai kita berdoa dulu ya. Yuk, siapa yang mau berdoa? Saya, Ma'am. Silakan. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for your guidance in our learning today. We are grateful to meet our teacher and friend. Please bless our minds so we can understand what we've learned today. May we can meet again on the next day. Thanks God, hallelujah, amen. Amin. Anak-anak terima kasih untuk hari ini. Melisa mau print screen sebentar. 1, 2, oke. 3. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Happy weekend. See you. See you, Thank you, Miss. Thank you, Miss. You're welcome. Miss. Thank you, Miss. See you. See you, nak.